Shalom, selamat pagi. Shalom, iya. Mari kita memuji Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat
Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti agar firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom Bu Rita Herawati, Shalom Guru Sugiyarti, Pak Saiman, Shalom Bu Titi, Shalom Pak Yusak, Bu Ineke, Shalom Cece Emi, Bu Lasma, Bu Viken, Pak Henry, Shalom yang sudah bergabung di pagi hari, Esther, Sepsi, Anton, Bu Foni, Pak Paulus, Pak Martin, Bu Febi. Selamat pagi semuanya. Mari kita baca Matius 18 ayat 21 sampai 28. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Dengan perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Amin, amin, amin. Shalom Pak Walden, Shalom Bu Reni, Pak Fran. Kasih seharga nyawa. Bagaimana ya kasih? Itu seberapa besar kasih? Kalau saudara ditanya seberapa besar Anda mengasihi istri atau suami, seberapa besar mengasihi istri, seberapa besar mengasihi suami, mungkin Anda menggambarkan ya apa yang saudara mau gambarkan. Tapi ini lihat, ada kasih yang seharga nyawa, yaitu kasih Kristus. Ia mengasihi kita sewaktu kita masih berdosa, dengan nyawanya Ia membayar dosa-dosa kita. Luar biasa ya.
ada sebuah lagu, When I Survey the Wondrous Cross. When I Survey the Wondrous Cross, memandang salib yang agung. Kidung KRI nomor 211 ya. Mungkin Pak Gem bisa cari di Google syairnya ya. Saya cariin sebentar. Kidung memandang salib yang agung. Bagaimana Anda memandang salib? Bagaimana Pak Gem? Seperti kayu biasa atau apa bagaimana? Ya, memandang salib. Memandang salib yang agung. Dimana Atau Yesus untuk Ghostbuster? ada di atasnya. Hah? Untuk kita Untuk ngejar setan. sembah. Ya, itu Untuk kan apa? film horor. Film horor. Gak tahu ini ketemu gak, memandang salib yang agung. Ini tak bisa temu. Ini bisa dibacain Pak Gem. Nah, Hidungnya itu demikian ya. saya nggak tahu lagunya, tapi syairnya aja kita baca ya. Memandang salib yang agung, Raja mulia mati di sana. Kemuliaan pada diriku hanya kehinaan belaka. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Nikmat dunia semua kubuang, kuserahkan ke dalam darahnya. Tubuh Kristus dikorbankan, deritamu ditunjukkan, duka pedih, perangkulan mahkota duri menyaksikan. Mengalir darah Tuhanku menyucikan semua celaku. Ku telah mati terhadap dunia dan dunia mati atasku. Dulu dunia tujuanku, ku jauh dari Tuhanku. Kasih kudus menuntutku, jiwa dan hidupku baginya. Amin. Amin. Ya, ada sebuah lagu yang luar biasa ini KRI nomor 211 ini ya, memandang salib yang agung. Jadi di atas salib itu ada Yesus yang tergantung, ada darah yang tercurah untuk menebus dosa kita semua. Jadi Uskup Inggris pada abad ke-19 ini berkhotbah dan khotbah penutupnya adalah lagu ini. Kemudian William Temple, sang uskup, berkata kepada murid-muridnya bahwa jangan dianggap enteng lagu tersebut. Jika kamu bersungguh-sungguh mengucapkan liriknya dengan segenap hatimu, maka nyanyikanlah sekeras mungkin. Akan tetapi jikalau kamu tidak bersungguh-sungguh, tetaplah diam. Jika ada sedikit kesungguhan dalam hatimu dan kamu ingin lebih bersungguh-sungguh, nyanyikanlah dengan sangat lembut. Maka suasana auditorium pun menjadi hening karena semua orang memperhatikan liriknya. Kemudian perlahan-lahan ribuan suara mulai bernyanyi dengan berbisik sambil mengucapkan baris terakhir pujian itu dengan kesungguhan. Kasih kudus menuntutku, jiwa dan hidupku baginya. Luar biasa bukan ya? Sebuah lagu tentu digubah dengan pergumulan ya, dengan tuntunan Roh Kudus. Maka para mahasiswa Oxford itu memahami kenyataan bahwa mempercayai dan mengikuti Yesus adalah pilihan yang serius. Karena itu berarti kita menyetujui kasih radikal yang menuntut segalanya dari kita.
Mengikut Yesus menuntut seluruh hidup dan keberadaan kita. Yesus dengan jelas mengatakan kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kita baca Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Amin. Setiap orang yang mau mengikut aku, Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pilihan ini tidak seharusnya diputuskan dengan sembarangan, ya, tentunya dengan pergumulan. Mau mengikut Yesus menjadi hambanya. Namun mengikuti Yesus juga merupakan jalan bagi kita untuk mengalami sukacita yang terdalam, ya. Kita akan menemukan bahwa hidup bersamanya itulah kehidupan yang sesungguhnya kita dambakan. Ini seperti paradoks yang besar. Meski demikian, jika kita merespon kasih Allah, mempercayai Kristus, dan melepaskan tuntutan-tuntutan kita yang egois dan picik, kita akan menemukan kehidupan yang sangat didambakan oleh jiwa kita. Amin. Pagi ini kita renungkan renungan yang dalam ini, ya. Bagaimana kita merespon kasih yang seharga nyawa ini. Mungkin di dalam kehidupan kita mencari kasih untuk kebahagiaan hidup kita. Ternyata kita mengejar dunia dan kebahagiaan tidak ada di sana. Kalau saudara melihat tayangan-tayangan media sosial, selebriti, sepasang suami istri yang baru menikah, sungguh luar biasa, ya. Mungkin semua orang melihat tayangan itu dan bersuka dan pengen kok saya tidak seperti itu. Tetapi ingatlah bahwa mengikut Yesus bukanlah untuk bahagia di dunia, ya. Memang di dunia kita tidak mengalami kebahagiaan. Di dunia kita hanya mengalami penderitaan. Karena di dunia ini tempatnya masalah, ya. Tetapi Yesus berkata, jangan takut sebab aku sudah mengalahkan dunia. Ia telah mengalahkan maut. Beberapa hari ini begitu banyak orang yang sakit dan meninggal. Karena mereka sakit tiba-tiba divonis sakit kanker, ya, stadium 4. Kakaknya Bu Foni belum dikuburkan, ya, besok baru dikuburkan. Juga menderita kanker. Ibu Martini juga sudah selesai dimakamkan, ya, juga menderita kanker, tiba-tiba saja diketahui sudah terlambat. Dan saya merenungkan ketika mereka di akhir-akhir kehidupan mereka, apa yang mereka rasakan. Mungkin mereka pernah berbahagia tapi akhirnya tidak bahagia. Mungkin mereka bahkan belum berbahagia, tapi mereka sudah dihantam dengan sakit penyakit yang sangat menyakitkan. Dan apa pengobatan yang dunia berikan? Hanya paliatif, yaitu meringankan sakit. Ada yang mungkin disuntik ini itu supaya nggak sakit. Tapi di akhir hidup mereka semuanya tidak lagi merasakan apa-apa, ya. Nah, bagaimana kita yang masih hidup? Kita yang masih harus berjuang untuk menyelamatkan nyawa kekasih kita, untuk menyelamatkan nyawa suami atau istri kita. Kita masih harus berjuang. Tapi ada satu pejuang yang sudah menang atas maut, yaitu Yesus Kristus. Ia telah memenangkan nyawa kita dengan membayar harga dengan nyawanya, ya. Ia telah
menyebabkan kita yang seharusnya mati menjadi hidup dengan nyawa Yesus Kristus. Maka dari itu kalau kita mengikut Dia, kita harus pikul salib. Itu tidak seberapa dibanding dengan nyawa Dia yang sudah dikorbankan untuk kita semua. Maka dari itu hari ini bagi yang masih menderita, belum berbahagia, percayalah satu hari nanti Tuhan menjemput kita dan kita berkata, aku bahagia. Ya, ada lagunya, aku bahagia. Ya, itu nyanyikan terus saja. Engkau pasti berbahagia hari ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kau sudah mati di atas kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau ikut Engkau lebih lagi. Kami harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Engkau. Ya Tuhan, Kau jamah kami sehingga kami mampu melakukan semuanya ini Tuhan Yesus. Menyangkal diri, mengikut salib dan mengikut Engkau. Dengan mengikut Engkau, kami pasti diselamatkan. Ya Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan kami, pelanggaran kami, hingga kami bisa mengoreksi diri kami sendiri untuk kami bisa layak mengikut Engkau Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih. Engkau telah memberi kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami sanggup pikul salib yang Engkau bebankan kepada pundak tiap kami. Hamba-hambamu yang harus melayani Engkau setiap hari, setiap saat. Begitu besar kasih-Mu buat kami, tidak sebanding dengan kasih kami kepadamu. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi. Kalau Engkau sudah mengasihi mereka dengan membayar harga nyawa, bahkan kami sendiri tidak mampu untuk membayarkan kasih kepada orang-orang terkasih. Tuhan, tolonglah kami. Mampukan kami untuk mengasihi mereka, mengasihi sesama, seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik dan teramat baik. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Selamat pagi guys. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan.